Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, kita jadi Sobat RH sekalian, ini ada akun Fufu Fafa juga ya. Oke, nanti coba kita lihat-lihat ini Fufu Fafa Kaskus Edik ya. Gubernur Anies sampaikan ancaman penggantian ideologi Pancasila dengan komunis. Luar biasa. Kecewa ponakan Prabowo batal baca doa Gerindra WU dari MPR. Kemudian macam-macam ya. Ya nanti kita lihat ya, rupanya akun Fufu Fafa ini juga bisa kita baca. Ahmad Dhani beri nasihat ke Kapolri soal kasus Egy Sujana. Oke, nanti kita lihat ya Sobat sekalian. Jadi Sobat RH sekalian, kita ada satu yang menarik untuk kita bahas ya. Yaitu yang terkait dengan kemungkinan PDIP masuk pemerintahan Prabowo juga. Jadi siap-siaplah, nanti besok kita tidak ada oposisi ya. Semuanya setuju. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju ya. Maka kita akan dengarkan lagu Iwan Fals ya, bahwa DPR itu bicara yang lantang, jangan hanya diam ya. Saudara sekalian, coba kita lihat ya beberapa berita ini yang mengatakan ini ya, Prabowo buka peluang PDIP gabung di kabinetnya meski sempat bersaing di Pilpres 2024. Ini yang menyampaikan keponakan Prabowo sendiri ya, yang tidak lain adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Masa dia bohong ya kan? Atau masa dia menyampaikan hal yang berbeda dari apa yang akan disampaikan Prabowo. Ada juga berita AHY setuju Prabowo ajak PDIP gabung demi stabilitas politik. Lama-lama cara berpikir kita aneh bin ajaib semua ya. Bergantung di mana posisi ya. Jadi seolah-olah politik stabil itu kalau tidak ada oposisi. Politik unstable ya. Politik tidak stabil tidak apa-apa. Asal dia mencari esensi. Daripada politik kelihatannya stabil tapi isinya korup semua. Memanfaatkan jabatan semua. Cakar-cakaran untuk partai politik semua ya. Dan it happen already ya, tanyakanlah. Apakah Anda memanfaatkan fasilitas jabatan untuk partai politik atau enggak. Paling gampangnya beginilah. Anda keluar kota dengan biaya negara. Kalau Anda kumpul-kumpul dengan orang partai politik di situ, artinya Anda memanfaatkan fasilitas jabatan. Sampai sana enggak berpikirnya? Saya kira enggak ya. Tidak sampai di sana berpikirnya. Bayangkan perginya aja dengan fasilitas negara bisa-bisa. Tapi yang ngikuti orang-orang partai semua bisa juga begitu ya. Nah ini beratnya di situ ya. Kalau rangkap jabatan. Dulu Jokowi enggak mau rangkap jabatan. Ini ada juga berita Sekjen Gerindra ngobrol bareng Megawati ajak PDIP gabung pemerintahan. Oke. Kita bacakan yang dari Rahayu Saraswati ya. Kenapa Prabowo begitu takutnya kalau ada oposisi ya. Tapi saya kira PDIP juga gemeter juga kalau dibiarkan oposisi sendirian. Sama-sama takut. Jadi kata SBY, oposisi itu berat ya. Karena itu biar rakyat saja yang beroposisi ya. Tidak usah partai politik. Karena partai politik takut dia kalau dia beroposisi. Berat beroposisi itu ya. Biar kami saja orang luar dari partai politik. Atau kalau kita membentuk partai politik kita beroposisi terhadap kekuasaan boleh juga ya. Tribunnews.com, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih belum mengungkapkan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan mereka. Kelak. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Umum loh ya. Coba bayangkan ya,
demokrasinya bagaimana. Prabowo membuka peluang untuk semua partai yang ingin masuk dalam kabinetnya, termasuk partai-partai yang sempat bersaing dengannya di Pilpres 2024 kemarin. Salah satunya adalah PDIP. Sarah menyebut Prabowo ingin mengajak semua pihak bergabung dalam kabinet pemerintahannya karena tak ingin ada satu kelompok yang tertinggal. Bayangkan ya. Logikanya kalau tidak gabung dengan pemerintah itu namanya tertinggal. Emang mau kemana? Mau ke bulan. Justru agar kewarasan itu terjaga harus ada kelompok di luar pemerintahan yang betul-betul menjaga naluri, menjaga nurani ya. Kemudian karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu di apel kader menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Nah ini logikanya nggak benar lagi nih. Memang kalau seandainya pemerintah maju kita nggak bahagia, ya bahagia juga oposisi. Emang kalau seandainya negara ini maju, hanya orang yang dalam pemerintahan yang dapat gainnya, dapat keuntungannya, kan enggak, logikanya gimana? Oposisi pun digaji, ya. Orang yang kritis pun kalau dia dosen peneliti digaji, ya kan? Bahkan gajinya naik, kan nggak mungkin. Ini kenaikan gaji hanya untuk yang tidak oposisi, kan nggak mungkin. Ini kenaikan fasilitas hanya untuk yang tidak beroposisi, kan nggak mungkin ya, gitu. Oke, tak ada satupun yang ingin ditinggal. Coba bayangkan logikanya gimana ya. Bahkan kalau bisa semuanya bergabung, ayo karena itu budaya Indonesia. Budaya Indonesia ya. Berarti di Indonesia tidak ada budaya PP ya, yang protes raja ya. Tidak ada budaya-budaya yang menunjukkan bahwa kaula ya bisa memprotes Gusti ya. Sarah juga menegaskan bahwa Pak Prabowo tak akan pernah menutup pintunya untuk PDIP. Prabowo pun tak akan mempermasalahkan persaingan yang sempat terjadi antara koalisi Indonesia Maju Kim pimpinannya dengan PDIP di Pilpres kemarin. Kedepannya Prabowo hanya menginginkan kelak semuanya bisa bersama-sama. Dari sisi logika bro, yang harus mempermasalahkan itu PDIP. Karena PDIP yang disakiti oleh Kim sebenarnya. Bukan terbalik ya. Tak pernah pintu ditutup ya untuk PDIP. Apapun kepentingan dari 1, 2, 3 pihak, bagi beliau siapapun yang ingin bergabung, dan itu kenapa pintu selalu dibuka. Mau itu warnanya dari manapun, mau itu kemarin berseberangan ataupun tidak, semua harus bersama-sama, terang Sarah. Jadi kalau negara kita ini sudah bersih dari korupsi, punya budaya anti korupsi tinggi, orang nggak khawatir semuanya masuk kolam, ya kan? Tapi kalau caranya begini, waduh, begitu semua masuk kolam, maka makanlah APBN itu beramai-ramai di antara mereka yang berkuasa. Wah, berat negara kita ya. Lebih lanjut, Sarah menuturkan selama ini Prabowo menilai bahwa kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2024 adalah kebersamaan. No way. Ya, kunci untuk menuju Indonesia Emas itu adalah bebaskan Indonesia dari korupsi. That's the point. Kebersamaan tidak membuat Indonesia bisa mencapai emas. Kebersamaan tanpa kontrol hanya akan membuat kekuasaan itu bagi-bagi. Tidak bisa saling kontrol. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya Indonesia mau hancur, ya sama-sama aja semuanya. Sama-sama korup, tidak ada kontrol dan lain sebagainya. Jadi one thing for sure, Indonesia bisa menuju Indonesia emas kalau korupsi diberantas. Itu aja poinnya ya. Untuk itu Prabowo ingin semua pemimpin di Indonesia bisa bersatu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bullshit. Kalau Anda tidak mau memberantas korupsi, ya, tidak mau memberantas kemiskinan, tidak mau mensejahterakan rakyat, dan tidak menumbuh kembangkan demokrasi. Ini poin terakhir yang tidak pernah disinggung oleh Prabowo. Karena itu adalah kunci. Beliau selalu menekankan kunci Indonesia bisa Indonesia Emas 2045 hanya kalau kita, terutama pemimpin-pemimpinnya bersatu. No way, ya. Ujar Sarah. Jadi bisa kalau pemimpin-pemimpinnya tidak korup itu. Kalau tidak korup bisa kita ya. Karena kalau tidak korup yang muncul orang-orang ikhlas semua yang mau bekerja buat bangsa dan negara. Tapi kalau korupsi tidak diberantas yang muncul pencoleng semua di dekat kekuasaan. Prabowo Subianto membocorkan calon menteri yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahnya mendatang.
Dia menyebutkan sebagian menteri Presiden Jokowi akan masuk ke dalam kabinetnya. Apalagi dia menyebut sebagian menteri Jokowi yang sudah terbukti banyak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri dan keluarga dan kepentingan pemenangan. How come Anda memberantas korupsi kalau itu Anda masukkan ke dalam kabinet? Orang sudah menyalahgunakan jabatan tapi dimasukkan dalam kabinet. Dan itu hasil rekomendasi di Jokowi lagi. Apalagi saya dengar ada juga menteri senior yang minta 10 menteri konon katanya. Ya saya dengar gosip-gosipnya seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah Prabowo bisa menyusun kementerian secara independen? Itu saja. Kalau tidak sudah berhentilah ngomong soal pemberantasan korupsi. Hanya omon-omon saja. Tapi kalau dia from the beginning bisa menyusun menteri secara independen. Tidak berlindung di balik kebersamaan. Ya, maka kita punya harapan. Tapi kalau dia berlindung di balik kebersamaan untuk mengakomodir orang-orang yang berjasa dalam pemenangannya, walaupun dengan cara memanfaatkan jabatan publik misalnya, maka omon-omon memberantas korupsi itu. Ya, one thing for sure. Ya, maka mata air yang tadinya pekat, hitam, akan terus menjadi hitam karena tidak ada filternya lagi. Hal tersebut diungkap Prabowo saat memberikan sambutan dalam apel akbar kader di Indonesia Arena Jakarta. Acara itu pun dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi. Mulanya Prabowo memuji Presiden Jokowi yang selalu gigih dalam bekerja selama menjabat orang satu di Indonesia. Ya, saking gigihnya pun dia ajak anak dan menantunya. Sebagai Menteri Pertahanan, ia mengingat betul Jokowi bisa rapat 7 kali dalam sehari. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak. 7 kali rapat sehari bagaimana, kata Prabowo dalam sambutannya. Ini antara memuji dan ngeci nggak jelas ya. Itu menunjukkan bahwa memang Prabowo bukan tipe pemimpin yang senang berembuk. Pengennya jalan sendiri nanti, coba kita lihat ya. Danjen Kopassus itu pun lantas berkelakar banyak menteri yang ogah jika diajak kunjungan dinas bersama Jokowi. Kelihatan kan? Sebab nantinya Jokowi akan mengajak diskusi selama perjalanan. Ya itu ya sudah kita dengarkan di dalam di dalam pidato Prabowo. Jadi sobat era sekalian, tidak apa-apa ya saya mengkritik ini ya, tidak ada kaitannya dengan sakit hati atau kalah, tetapi hanya warning, mengingatkan. Kalau misalnya kekuasaan ini merasa nggak usah didengarkan dia, nggak apa-apa. Justru enak kita, yang paling penting kita tidak dikriminalisasi. Karena biarlah rakyat yang mendengarkan suara ini. Atau jangan rakyatlah, siapapun yang ingin mendengarkannya. Even cuma saya sendiri yang meyakini, nggak apa-apa juga ya. Yang penting demokrasi kita berkembang secara baik. Nanti kita akan buktikan apakah omongan saya yang benar, apakah omongan Prabowo atau siapapun yang berada di kekuasaan yang benar. Ya, saya pesimis korupsi bisa diberantas. Saya pesimis Prabowo bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tapi saya berdoa mudah-mudahan itu terjadi. Enak kan? Artinya saya bersedia disalahkan asal nanti Prabowo memenuhi janjinya. Kan gak apa-apa gitu. Anda salah kan? Prabowo memang jempolan bisa berantas korupsi. Alhamdulillah saya akan katakan. Tapi kalau tidak, oh ya benar Anda. Gak bisa Prabowo berantas korupsi. Nah apa yang saya katakan kan. Nah, tapi saya tidak akan sebutkan Alhamdulillah. Saya bilang ya itulah na'udzubillah min zalik. Jadi begitu sahabat era sekalian ya. Sebagai warga negara yang baik, saya berdoa. Semoga kata yang terucap adalah Alhamdulillah. Karena Prabowo bisa berantas betul itu korupsi. Tidak hanya omon-omon doang. Tapi kalau saya akan bicara na'udzubillah min zalik, kalau seandainya prediksi saya benar bahwa memberantas korupsi cuma omon-omon doang dan Indonesia bukannya tambah baik, tambah makmur, tapi tambah rusak di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. And then kita lihat nanti. Per hari ini ya, kekuasaan yang dipuji-puji Prabowo itu adalah kekuasaan yang sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan di luar. Bagaimana mungkin ya, ada Alice Guo yang tertangkap di Tangerang ternyata mata-mata China dan pernah menjabat di Filipina ya, konon katanya wali kota. You can imagine ya, apakah it happen in Indonesia, nanti kita bahas setelah ini ya, Alice Guo. Jadi sahabat era sekalian, itu yang harus kita pahami. Nanti besok
rame-rame orang berada di pemerintahan. Coba AHY ya, apa alasan AHY mengatakan setuju ya? Kata AHY setuju Prabowo ajak PDIP gabung demi stabilitas politik, bayangkan. Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengajak PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan mendatang ditanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sosok yang akrab disapa AHY itu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam demokrasi. Kami memahami untuk pembangunan bisa berjalan dengan baik dan semakin progresif dibutuhkan stabilitas politik, katanya di markas Partai Demokrat. Meski demikian, AHY juga menekankan bahwa demokrasi yang sehat tetap harus diperjuangkan bersama. Ia berharap demokrasi tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai proses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. AHY juga optimis bahwa Prabowo mampu menjaga harmoni dalam demokrasi. Menurutnya, Prabowo bukan tipe pemimpin yang menganut prinsip zero sum game. Luar biasa. Zero sum games merupakan situasi, itu saya kira Anies yang jahat ya kan. Zero sum game merupakan situasi di mana keuntungan atau pencapaian yang didapat akan dihilangkan oleh kerugian dalam jumlah yang setimpal. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SB itu menggarisbawahi check and balance tetap diperlukan serta persatuan dan soliditas menjadi kunci stabilitas politik ke depan. Beliau memberikan ruang kepada siapapun untuk tumbuh dan berkembang dalam alam demokrasi kita, termasuk dalam kontestasi politik, tandas AHY. Susah ya kalau kita bicara. Makanya kalau saya sama Deddy Corbuzier itu saya bilang, kita tuh nggak bisa ngomongin orang yang sukses ya dengan orang yang sedang jatuh cinta. Dan AHY terhadap Prabowo ini, dia sedang sukses karena diangkat jadi menteri dan sedang jatuh cinta dengan Prabowo dalam tanda kutip karena berharap makin banyak Demokrat direkrut sebagai menteri. Jadi susah kita ya. Karena apapun menjadi pembenar ya. Gak mungkin lagi kita tarik untuk di baseline sebagai oposisi. No way. Ya kalau untuk Demokrat sudahlah kita hibahkan lah ya. Setelah hampir 10 tahun beroposisi. Dan termasuk saya terus saya kan suka orang yang beroposisi itu ya. Bukan memujinya. Intinya adalah berharap ada partai-partai yang berani berada di luar pemerintahan. Karena pemerintahan kita yang dipimpin Mulyono ini rusak berat ya kan. Tetapi akhirnya memilih untuk masuk. Ya sudahlah. Ya kita hibahkan dia. Berharap Nasdem, PKB, PKS mau di luar pemerintahan. Masuk juga ke kolam yang sama. Udah berharap PDIP. Kelihatannya naga-naganya masuk. Karena ada faksi Puan Maharani dan ada faksi Megawati. Faksi Megawati keras tidak mau masuk. Tapi faksi Puan Maharani yang akan melihat kepemimpinan ke depan mungkin sama mentalnya ya. Kalau tidak menjabat itu tidak bisa, maka yang terjadi adalah berkompromi dengan kekuasaan. Bahkan nyaris bisa jadi calon wakil presiden kalau seandainya memang benar Gibran bisa di-impeach. Jadi sobat era sekalian, salah satu hal yang membuat demokrasi kita tidak bertumbuh secara baik adalah kita menghadapi anak-anak pembesar yang tidak hidup di dalam demokrasi yang sehat, tidak tumbuh secara organik dari tanah, tapi besar karena lingkungan kekuasaan. Nah itu yang kemudian membuat kemudian demokrasi kita menjadi tidak terlalu sehat karena tidak ada pemimpin yang tumbuh dari bawah. Jadi pemimpin itu harus tumbuh dari bawah. Sekarang kita punya putra-putra mahkota semua. Putra mahkota PDIP, putra mahkota Nasdem, putra mahkota Prabowo, putra mahkota Demokrat dan lain sebagainya. Dan mereka lah yang akan putra mahkota Jokowi, mereka lah yang diperkirakan akan berkuasa di 2024, 2029 dan seterusnya. Sehingga kepemimpinan yang tumbuh secara organik dari bawah lebih sulit untuk mendapatkan tempat karena partai-partai politik sudah bersifat feodal. Sebentar lagi Zulkifli Hasan ya akan memupuk atau mempersiapkan putra atau putrinya kalau tidak ada putra untuk memimpin PAN. Muhaimin Iskandar saya tidak tahu, mungkin akan menyiapkan saudaranya juga untuk memimpin PKB. Hanya PKS saja yang agak lumayan. Atau hanya Golkar walaupun ribut melulu ketika pergantian kepemimpinan.
Begitu sobat RH sekalian ya. Enak ya kalau kita jadi pribadi yang mandiri, independen seperti ini ya. Kita ngomong apa saja nggak ada masalah kan ya. Oke, saya harus telepon nih teman saya ya. Melakukan judicial review permohonan bisa pilkada dengan kotak kosong. Saya bilang atau kalau tingkat partisipasi di bawah 50% pilkada ulang. Oke, sobat daerah sekalian, itu yang coba kita lihat ya. Pilihannya adalah ini soal teman saya ini memasukkan judicial review permohonan agar pilkada pakai kotak kosong. Nah, kalau saya ya alternatifnya kalau tidak kotak kosong, tingkat partisipasi di bawah 50% pilkada ulang ya. Biar nanti nyahok itu mereka ya, kita kampanye untuk kotak kosong dan itu adalah hak politik ya. Oke. Sobat RH sekalian, coba kita baca komentar sobat RH sekalian ya. Don't cry for me Argentina. Jadi kalau seandainya semua menjadi oposisi, malah enak kita ladang kita untuk mengkritik pemerintah. Jadi jadi kita aja yang kemudian mengkritik pemerintahan ya. Yang lainnya memuji semua ya, menjadi wakil pemerintah semua. Nanti rebutan tuh menjadi jubir istana ya. Jos Karongopi, Gaspol, Waalaikumsalam Bung RH, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pati hadir, selamat pagi, Assalamualaikum, Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan nyimak, cadas, keren, cadas, Assalamualaikum, selamat pagi Bang RH, semoga sehat selalu dan terus berjuang untuk bangsa ini, salam akal sehat. Assalamualaikum Bang Rafli ya, sehat selalu dan melindungi Allah Subhanahu Wa Taala, keren, cadas, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat semua Bang, buat semua. Oke, politik tanpa ideolog. Semua di bawah pengayoman langsung pragib, tiada oposisi. Keren, cadas. Kita rakyat aja yang jadi oposisi. Assalamualaikum Pak Refli Harun. Politik kotor, kayaknya dulu saya selalu lihat Bang Refli itu setiap live bajunya ganti. Sekarang kenapa kok gak ganti-ganti bajunya Bang? Malas. Anda mau lihat baju saya atau mau melihat omongan saya ya? Mendengar ya? Ya sebenarnya bajunya biasanya saya ganti, tapi sekarang lagi malas ganti aja. Nanti saya ganti setelah ini ya. Kemudian kayaknya hancur demokrasi buat 5 tahun ke depan. Kalau oposisi nggak ada duitnya, mereka realistis. Cadas, Bang Refli semoga sehat selalu. Indramayu hadir, Anies selalu di hati. Jadi saudara sekalian ya. Kenapa orang tidak mau beroposisi? Karena akses akan kekuasaan dan bisnis. That's the point. Jadi walaupun dia cuma dapat 1 kursi, yang penting dia bisa jual. Saya teman dekat ya kayak seperti Ridwan Kamil ya jual. Saya bestie dengan Prabowo. Kalau ada apa-apa gampang katanya, nanti kita tinggal minta duitnya saja. Lu pikir negara dibangun dengan cara begitu? Tapi iya juga sih ya, memang negara kita kan agak sedikit sonto ya. Karena cara membangun negaranya berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan sistem yang solid ya. Kemudian pada gak waras semua, sama-sama pecinta kedudukan cocok. Apakah kopi yang RH minum aman untuk penderita asam lambung? I don't know exactly ya. Pokoknya saya gak pikirkan, kadang-kadang saya minum kopi. Tapi minumnya jangan banyak-banyak, sedikit, seteguk-seteguk aja ya. Karena Arabica ini ya. Kemudian menjijikkan, runyam. Pak Anies juga nggak boleh bernaung langsung di bawah pragib. Iyalah, kalau dia bernaung juga kita tenggelamkan saja ya. Lebih bagus Partai Perubahan akan semakin mantap sebagai oposisi. Nggak ada yang kuat jadi oposisi. Ya PKS saja nyerah kok. Jika PDIP oposisi, pertanda telah memanfaatkan momentum menjadi besar didukung rakyat. Sementara partai koalisi isinya sedang membusuk. Mau tanya Bung Refli, apakah 30 tahun ke depan kekayaan sumber daya alam di Indonesia masih ada jika korupsi segila sekarang? Ini timah, nikel, emas dan lain-lain. Ya udah habis lah. Ya kan? Begitu kekayaan negara dikeruk habis,
tidak ada lagi negara yang mau tertarik dengan Indonesia, lalu negara ini ditinggalkan investor asing. Kita yang menderita seperti negara-negara Afrika. Makanya dari awal tidak boleh mengandalkan industri ekstraktif. Batu bara misalnya, itu merusak lingkungan. Tapi orang bisnis batu bara itu cuan, ya, cuan besar. Itu yang jadi masalah, ya. Dan itu berkelindan dengan pilkada-pilkada biasanya. Kemudian paduan suara dengan kata setuju akan selalu bergema. Benar apa yang dibilang Faisal Asega bahwa Jokowi ya Mega, Mega ya Jokowi. Mereka berdua cuma main sandiwara aja, ya. Sandiwarakah selama ini? Setelah sekian lama kita tak bersama. Negeri kita jejak digital fufu fafa, siapapun wakil presiden Prabowo kita setuju asal jangan fufu fafa. Kalau benar PDIP join ke Wowo, harapannya hanya Anies oposisi tapi harus lewat partainya. Itu ya sobat era sekalian, nanti akan kita lihat ke depan apakah negeri ini akan menjadi negeri tanpa oposisi ataukah negeri yang memang bisa diharapkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur meski tanpa oposisi. Tapi yang pertama tadi tanpa oposisi tapi ancur lebur, tapi tanpa oposisi baldatun thayyibatun. Saya nggak percaya kalau tanpa oposisi kemudian kita menjadi negeri yang benar, karena nggak ada lagi yang berani yang mengkritik, ya. Jadi semua pada bagi-bagi, ya. Begitu sobat era sekalian, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.